Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih teman-teman, saya mau membahas mengenai persoalan di dalam akuntansi yang telah diberikan oleh pembimbing di PJJ ini. Nah, di sini ada sajian berupa soal ya dari neraca yang telah disesuaikan. Sebelum saya membahas ini, saya ingin menjelaskan nih ada dalam proses akuntansi itu ada beberapa akun gitu kan. Di antaranya akun real dan akun pasifa gitu kan. Akun apa namanya? Nominal. Nah, di akun real ini ada akun aktiva dan pasifa di mana dia di posting untuk menyesuaikan lah, untuk menyajikan di neraca gitu kan. Nah, di akun aktiva ini ada beberapa akun ya, antara kas, piutang, surat berharga, peralatan, kelengkapan, dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan di akun pasifa ini ada akun utang, sebuah kewajiban gitu kan yang harus dibayarkan gitu kan. Kewajiban perusahaan, ada modal juga. Nah, di sini di mana disajikannya itu berbarengan dengan akun aktiva di neraca gitu. Nah, kemudian ada selain itu juga ada beban, ada pendapatan. Nah, langsung saja ya ke persoalan di sini. Nah, di sini ada kas. Kas ini berupa akun harta atau akun pasifa. Maaf, di mana dia didapatkan akun ketika aktiva bertambah modal, nambah modal dengan kasnya kan, berupa kas ini bertambah gitu. Atau juga dia mendapatkan pendapatan ketika mendapatkan pendapatan usaha gitu kan. Nah, di samping dia mendapatkan pendapatan, di kasnya dia pun bertambah gitu ketika dia dibayarkan tunai gitu. Nah, di sini ada saldonya sebesar 1.218.000. Nah, kemudian ada perlengkapan masuk akun harta juga ya. Nah, di sini saldonya 475, kemudian peralatan akun harta juga saldonya 27.600.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini termasuk kategori harta juga karena akan mengurangi nominal dari harta tersebut. Nah, di mana penyusutan itu dihitung ya pada saat dia misalkan membeli peralatan, membeli mobil nih. Nah, otomatis dia tiap tahunnya atau tiap bulannya itu mungkin ada penyusutan ya, maka dihitung, maka menjadi hitung di hartanya berkurang di kemudian hari gitu kan, di satu periode gitu kan, sebesar 2.410.000. Kemudian ada utang usaha. Nah, seperti yang saya bilang barusan ya, utang usaha itu menjadi kewajiban sebuah perusahaan untuk dibayarkan. Nah, di sini ada saldonya 1.365. Kemudian ada modal itu masuk ke kewajiban juga ya kan, 17.112 gitu kan. Ada prep. Nah, prep ini pengambilan ketika ada keperluan pribadi. Nah, di sini ada saldonya 1.250. Kemudian ada pendapatan. Nah, pendapatan ini seperti saya bilang awal tadi nih. Nah, pendapatan ini ketika dia telah mengerjakan suatu pekerjaan, maka ada pendapatan yang bertambah. Saldonya di kredit nih 24.915. Kemudian ada beban gaji. Nah, beban ini diakibatkan karena adanya sesuatu yang harus dibayarkan, dibebankan gitu kan, gaji nih, kewajiban nih, menjadi beban ya, beban perusahaan gitu ya. Nah, sebesar 792. Ada beban sewa 1.820 gitu kan, ada iklan 1.115.000, ada beban lain 794, ada beban perlengkapan 1.570, ada beban asuransi ini ya 315. Nah, ada beban penyusutan peralatan. Nah, beban penyusutan peralatan ini ketika terjadi suatu pembelian juga ya, seperti awal ini
otomatis ketika ada akumulasi penyusutan, beli penyusutan, ada akumulasi penyusutan, nah dia menjadi beban penyusutan juga nih, jadi beban perusahaan. Kemudian ada utang gaji, nah, sehingga disajikanlah saldo semua ini 45887. Kemudian buatlah laporan laba rugi dari tabel sajian ini nih. Nah, laporan perubahan modal dan neraca per 31 Desember kan. Yang pertama, laba rugi. Laba rugi. Nah, di mana yang saya bilang tadi, laba rugi itu di mana pendapatan dan beban, gitu kan. Akun sementara itu akun nominal, hanya sementara. Nah, kita posting saja dari dari neraca telah disesuaikan tadi di sini. Pendapatannya berapa sih? Pendapatannya kita pindahkan saja kan gitu. Pendapatannya di sini tinggal pindahkan. Kemudian, nah dia dikurangi beban-beban. Nah, sebelum dikurangi beban-beban ini harus ditotalkan dulu ya teman-teman. Ada beban apa aja sih? Yang pertama ada beban gaji nih. Ada beban gaji, sewa, iklan, lain-lain, perlengkapan, asuransi, dan penyusutan peralatan. Ini pindahkan aja ya teman-teman. Satu-satu ya, beban gaji. Nah, total bebannya itu 15.344.000. Nah, barulah dikurang pendapatan, barulah dikurang beban. Maka hasilnya laba bersihnya 9.571.000. Nah, inilah laba ruginya nih sebuah perusahaan jasa pembersih rumah Hanum. Nah, kemudian masuk ke perubahan modal. Perubahan modal ini. Nah, perubahan modal ini modal awal nih ya. Modal awal ditambah laba bersih. Nah, totalnya baru di kurang price pengambilan tadi, karena tadi ada pengambilan ya. Kita pindahkan saja teman-teman. Modal awalnya berapa sih di sini? Kita lihat modal Hanum nih sebesar 17 juta nih. Kita pindahkan ini ya teman-teman. Kemudian laba bersihnya berapa sih? Karena laba bersihnya tadi telah diketahui ya di proses laba rugi, tinggal dipindahkan saja 9571. 9571. Nah, maka totalnya 26.683.000. Tinggal kita kurangi dengan price ya, pengambilan tadi di neraca telah disesuaikan. Di sini ada price Hanum besar 1250. Dipindahkan saja teman-teman ya. Price-nya berapa tadi? Nah, maka ketemulah modal akhirnya sebesar 25.433.000. Nah, setelah mengetahui ini laporan perubahan modalnya, masuk ke proses akuntansi selanjutnya, yaitu neraca keuangan. Nah, neraca keuangan ini di mana akun yang belum diposting sebelumnya, gitu kan, atau akun real di sini. Karena tadi akun nominal sudah di laba rugi, nah tinggal akun realnya nih teman-teman. Akun realnya yang saya bilang tadi ada akun aktiva dan pasiva, harta dan kewajiban. Nah, apa aja sih? Nah, yang belum tadi ada kas perlengkapan peralatan ya. Coba dilihat ada kas perlengkapan dan peralatan nih teman-teman ya. Tinggal dipindahkan saja ke neraca keuangan tadi si bersih rumah Hanum ini. Maka totalnya 29.293.000. Nah, karena tadi ada penyusutan ya, akumulasi penyusutan. Nah, ini dikurangi ya.
karena ada pengurangan kan dari akumulasi penyusutan. Kita tinggal pindahkan saja. Berapa akumulasi penyusutannya tadi? Tinggal kita pindahkan. Maka total hartanya dia itu sebesar 26.883.000. Nah, kemudian apa saja sih kemudian pasifanya? Nah, pertama itu kewajiban utang-utangnya dia ya. Ada di sini ada utang gaji dan utang usaha ya di sini. Nah, utang usahanya pindahkan dulu di neraca keuangan ini. Berapa sih utang usahanya? Pindahkan. Kemudian utang gajinya. Utang gajinya berapa? Besar 85.000. Nah, kemudian ditambah sama modalnya tadi. Modalnya Hanum ini ya, teman-teman, di perubahan modal. Rp25.433. 25.433 pindahkan ya teman-teman. 25.433. Maka hasilnya 26.883.000. Sama ya teman-teman. Nah, inilah neraca keuangan si jasa pembersih rumah Hanum ini teman-teman. Nah, sekian nih pembahasan yang dapat saya jelaskan gitu kan. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Apabila ada koreksi silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.